Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Rizkiawan. Siang Mas, izin bertanya, kebetulan saya masuk jadi Prakom ahli pertama. Mungkin bisa sharing Mas dari awal masuk CPNS, kegiatannya seperti apa, dan apa saja yang dikerjakan seorang Prakom saat kerja di instansi tersebut. Mungkin daily activity Masnya seperti apa. Terima kasih. Oke, saya akan membahas bagaimana awal mula waktu saya bekerja sebagai CPNS Peranata Komputer sampai sekarang. Saya sudah jalan 5 tahun dari 2020, sekarang 2025. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like video ini dan aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Let's go. Oke, buat yang belum tahu, saya adalah Peranata Komputer ahli pertama yang bekerja di instansi Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di pemerintah kabupaten. Nah, apa yang saya lakukan setiap hari? Nah, saya kebetulan itu berada di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dan saya dulu berada di bawah subbidang data perencanaan pembangunan. Jadi saya tugasnya adalah mengelola seluruh data, baik data mikro, makro maupun data sektoral yang nantinya akan dibawa ke dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RKPD, RPJMD, RPJPD, dan lain-lain. Nah, apakah setiap hari saya mengelola data atau mengelola data itu seperti apa? Tentu saja tidak, pekerjaan sehari-hari saya tidak seperti itu. Waktu pertama memang saya seperti mengumpulkan data yang dikumpulkan dari OPD. OPD itu organisasi perangkat daerah, bisa dinas, bisa badan. Jadi semua data itu dikumpulkan di saya kelola, terus saya update data tahunannya dan lain sebagainya. Waktu pertama saya masuk ada namanya aplikasi SIPD, itu termasuk aplikasi baru, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, itu untuk merencanakan pembangunan. Nah, jadi tugas saya di situ adalah membantu menjadi admin. Kebetulan saat itu sudah ada adminnya, jadi saya membantu atau mendampingi saja. Jadi mungkin teman-teman nanti di instansi manapun, ketika ada sistem, pasti teman-teman yang akan dipercaya sebagai adminnya. Itu yang pekerjaan awal-awal saya. Apakah sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Setiap hal yang berkaitan dengan komputer pasti akan dilemparkan ke kita. Contohnya, waktu itu saya diminta mendesain cover untuk buku perencanaan karena kebetulan saya bisa desain. Jadi saya juga mendesain buku, mendesain backdrop, banner yang untuk acara-acara, flyer, pamflet, semua kegiatan yang dikelola oleh Bapeda itu saya yang desain. Dan juga paparan atau PowerPoint-nya itu saya juga ikut mendesain, dan itu salah satu hal yang membanggakan bagi saya karena waktu pertama kali saya membuat paparan saya itu dipakai oleh Bapak Bupati. Jadi kayak wow, buatan saya, desain saya itu dipakai oleh Pak Bupati, itu kebanggaan tersendiri waktu saya jadi CPNS. Kemudian di tahun pertama karena ada kewajiban latsar dan ada rancangan aktualisasi, saya juga membuat inovasi atau perubahan atau membuat sistem yang dapat memudahkan. Nah, itu bisa dilihat videonya di tombol di atas ini tentang rancangan aktualisasi. Saya membuat dashboard terkait publikasi informasi dokumen-dokumen perencanaan, itu ada di website yang sudah saya buat. Kemudian itu di tahun pertama. Tahun kedua saya dipercaya tugas di luar tanggung jawab atau di luar pekerjaan utama saya seputar IT, yaitu saya menjadi pembantu bendahara pengeluaran. Saya mengelola langsung 3 sub kegiatan. Jadi di setiap subkegiatan itu ketika mau mengeluarkan uang, itu bendahara pengeluaran yang membuat nota serah terimanya, terus membuat buku kas umum tiap bulannya, terus dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan yang bahkan saya itu nggak pernah mempelajari tentang perbendaharaan sebelumnya, tetapi saya bisa dan harus bisa karena saya emang suka belajar dan suka tantangan. Dan bahkan tahun ini subkegiatan yang saya kelola itu nggak cuma 3, sekarang sudah jadi 4. Itu mungkin teman-teman akan mengalami dapat job desk di luar Peranata Komputer yang jelas. Apakah cuma di situ saja? Tentu saja tidak. Di tahun ketiga saya dipercaya sebagai mitra perangkat daerah. Mitra perangkat daerah adalah orang yang mendampingi perangkat daerah tertentu dalam menyusun dokumen perencanaannya atau rencana kerja perangkat daerah atau renja sebutannya.
Jadi saya diminta mendampingi proses penyusunannya, target, indikator, dan lain sebagainya. Itu pun saya belajarnya memang step by step dan termasuk sulit menurut saya. Lebih sulit itu daripada bendahara kalau bagi saya. Kemudian yang menariknya lagi, apakah Prakom kerjaannya hanya itu saja? Tentu saja tidak. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kadang muncul di tengah tahunnya. Misalkan ada instruksi dari pusat, Satu Data Indonesia. Nah, saya terlibat dalam sebagai sekretariat forum Satu Data. Di situ saya mulai membuat konsep SOP-nya, SK Bupatinya, terus dan lain sebagainya. Pokoknya kayak menyusun dokumen hukumnya itu pun saya ikut terlibat juga. Dan forumnya, pengelolaan datanya menjadi Satu Data Indonesia tingkat daerah atau tingkat kabupaten yang nantinya dinilai tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Saya terlibat. Nah, yang paling menarik di situ adalah, yang paling saya suka saat bekerja sebagai PNS adalah saya ikut terlibat dalam setiap pembuatan sistem. Yang terakhir itu ada namanya sistem itu namanya kolaborasi sosial berskala besar. Itu adalah inisiatif dari PJ Bupati saat itu. Nah, menginisiasikan membuat sistem yang intinya mengajak kolaborasi CSR atau swasta untuk pembangunan, membantu atau menolong masyarakat yang ada di kabupaten saya. Misalkan rumah tak layak huni. Beberapa perusahaan itu sebenarnya punya CSR atau dana untuk membangun bedah rumah. Dan kadang itu datanya minta oleh Pemkab. Nah, kami di sini sebagai pemerintah kabupaten menyediakan data tersebut. Nah, data tersebut itu dituangkan di sistem yang namanya kolaborasi sosial berskala besar. Itu konsep sistemnya. Nah, saya di situ urun namanya. Saya itu mengusulkan namanya dan alhamdulillah saat ini dipakai. Namanya adalah Sengkuyung atau Sengkuyung Bareng. Nah, di situ saya ikut terlibat alur pembuatannya, bahkan sampai black box testingnya, sampai evaluasinya yang kurang seperti apa nanti tambah seperti itu saya terlibat. Memang nggak mesti harus mengcoding atau kita sebagai programmernya. Kadang kita itu terlibat sebagai pembuat gagasannya dan juga pembuat alurnya. Nah, seperti itu keseharian Prakom. Untuk gajinya berapa? Gaji sudah pernah saya bahas di video yang lain. Itu gaji waktu pertama ya. Kalau saat ini beda lagi. Ya mungkin itu sih keseharian saya sehari-hari. Cuma kalau saat ini cenderung itu lebih banyak malah pekerjaan bendaharanya daripada pekerjaan yang lain-lain. Meskipun kadang barengan itu saya juga bingung. Ada kewajiban bendahara tapi disuruh buat mendesain ini, disuruh membuat data ini, mengolah data ini. Kadang tuh itu tantangan bagi saya. Jadi saya harus bisa multitasking, mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Ini mungkin bisa berbeda-beda nanti teman-teman. Tapi inilah pengalaman saya sebagai peranata komputer di daerah. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing ataupun bertanya juga boleh di kolom komentar. Yang suka video ini jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe dan aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Saya Sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.